Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali kita di podcast TV show Ngobrol Sering Tanpa Boring. Di sini tempatnya. Kita akan membahas isu-isu aktual dengan obrolan ringan, santai, dan kita sudah kehadiran narasumber tokoh muda hebat sedang bersinar di seantero Indonesia. Bersama kita sudah hadir Dr. Ahmad Reddy, SIMH, yang menggeluti tentang hukum dari sumber daya alam atau pertambangan dan minerba. Kita akan membahas tentang prahara pengelolaan minerba di Indonesia. Nah, Bung Dr. Ahmad Reddy. Ya, siap Bung Aul. Kita ketahui bersama bahwa undang-undang minerba yang baru saya disahkan oleh DPR RI menuai kontroversial. Nah, menurut pandangan Dr. Ahmad Reddy, di mana kontroversial undang-undang minerba ini? Ya, baik Bung Aul. Jadi memang Undang-Undang 3 tahun 2020 ini perubahan Undang-Undang 4 tahun 2009. Jadi dulu Undang-Undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2020. Nah, alasan dari pemerintah dan DPR ada 4 alasan mengapa kemudian Undang-Undang yang lama minerba 2009 diubah. Yang pertama adalah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, karena memang Undang-Undang 4 2009 itu berapa kali di JR ke Mahkamah Konstitusi, dan ada pasal-pasal yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oh, ada yang sudah dibatalkan juga? Sudah ada yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang kedua dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemda. Jadi kan salah satu faktor juga lemahnya fungsi legislasi seperti itu. Salah satunya. Karena diuji ke MK. Betul. Jadi setidaknya ada 7 kali. Jadi 7 kali sepanjang 2009 sampai dengan 2019 itu 7 kali Undang-Undang 4 tahun 2009 itu di JR ke MK. 3 kali yang dikabulkan, kemudian sisanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian yang kedua alasan perubahannya adalah karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 2014. Karena Undang-Undang Pemda itu menegasikan berbagai pasal di Undang-Undang Minerba, misalnya terkait kewenangan. Dulu izin tambang itu sampai kabupaten kota, tapi oleh Undang-Undang Minerba tarik ke provinsi. Kemudian yang ketiga memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, karena memang ada beberapa hal yang tidak terakomodir di Undang-Undang Minerba yang lama. Nah, yang keempat adalah dalam konteks rasionalisasi Undang-Undang Minerba yang tidak implementatif. Jadi ada pasal-pasal yang dianggap tidak implementatif sehingga harus diubah. Nah, dari keempat alasan mengapa undang-undang ini diubah, sejatinya memang kalau kita lihat pasal per pasal di Undang-Undang 3 tahun 2020 sebenarnya ilusi. Karena memang kepentingannya itu bukan kepentingan melaksanakan 4 alasan tadi, tapi lebih menurut saya itu dalam rangka mengakomodasi kepentingan oligarki tambang. Ilusi ya? Ilusi. Karena misalnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, MK mengatakan bahwa dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, maka peran pengelolaan minerba itu harusnya ke Badan Usaha Milik Negara, BUMN. Nah, faktanya di Undang-Undang 3 tahun 2020 enggak. BUMN itu kalau mau nambang itu ikut lelang. Iya, kalau dengar kata ilusi berarti DPR kita apa ya? Ya, pembuat ilusi. Jadi ilusi-ilusi yang normatif yang kemudian politik hukumnya itu politik hukum kemana? Kalau kita tarik ke konstitusi ekonomi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar nggak terlihat sama sekali. Karena saya lihat justru oligarkis, kemudian korporatisme dan korporat kratisme. Jadi jiwanya itu bukan jiwa kenasionalan, jiwa kebangsaan, jiwa kenegaraan, tapi yang muncul ada jiwa korporasi. Jadi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikelola oleh negara, sekarang malah dicoret negaranya, menjadi dikelola oleh korporasi untuk sebesar-besarnya kelompok tertentu. Padahal kan Undang-Undang Dasar bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita uji misalnya, ada satu pasal 169A Undang-Undang Minerba yang baru itu mengatakan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan batu bara yang berakhir itu diberikan perpanjangan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah established, yang akan berakhir. Misalnya ada, sebut saja perusahaan-perusahaan tambang besar, ada KPC, Arutmin, ada kalau KPC, Arutmin ya salah satu penguasa republik ini gitu kan, punya Bumi Resources, di situ Pak Abu Rizal Bakri misalnya, kalau kita lihat kalau sebut nama. Kemudian ada itu kita lihat di situ punya Pak Boy Thohir, kakaknya Menteri BUMN Erick Thohir. Jadi kalau kita lihat, padahal sejatinya kalau kita bicara konstitusi ekonomi, pasal 33 itu kan harusnya BUMN, perusahaan negara yang kemudian mengusahakan bumi air. Karena jelas negara di situ, bukan swasta ya.
Kalau Bung Hatta kan jelas pemikirannya Bung Aul. Bung Hatta tuh mengatakan bahwa cabang-cabang produksi yang mau hidup orang banyak tapi tidak butuh modal dan teknologi itu biarkan koperasi. Jadi koperasi hidup gitu kan, ekonomi kerakyatan. Jadi yang tidak menguasai hidup orang banyak, menguasai hidup orang banyak tapi teknologinya rendah dan uangnya modalnya sedikit ya rakyat melalui koperasi. Tapi perusahaan cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, di situ teknologinya tinggi dan butuh uang banyak, maka perusahaan negara. Bung Hatta menyebut air, listrik, tambang itu harus perusahaan negara. Nah lalu swasta di mana? Ya swasta silakan mau bikin konveksi otomotif yang nggak terkait dengan perutnya rakyat. Undang-undang ini Minerba bukan ke negara? Ya BUMN perusahaan negara kalau mau nambang ikut-ikut lelang. Jadi bayangkan ada perusahaan-perusahaan diberi red carpet, ketika kontraknya habis langsung diberikan walaupun ada prosedur administratif, tapi ada kepastian perpanjangan. Di pasal 169A disebut pemerintah menjamin perpanjangan kontrak karya dan perjanjian batu bara menjadi izin usaha pertambangan khusus. Nah, lalu bagaimana PT Bukit Asam yang situ punya negara, PT Inalum punya negara, PT Timah, PT Nikel lelang, dia ikut lelang. Oh ikut juga? Ikut bersaing bersama tadi? Ya, bersaing mau perusahaan kecil, perusahaan menengah, perusahaan BUMN. Dan bisa diprediksi yang menang siapa ya? Ya, kalau dalam konteks lelang itu kan ya walaupun kemudian ya di situ ikut lelang, tapi kan kemudian harusnya BUMN itu nggak perlu lelang, langsung diberikan oleh pemerintah. Iya. Nah ini saya kira memang kezoliman luar biasa pemerintah dan DPR ilusi dan zolim ya. Betul, kezoliman luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR di kaum milenial harus dengar nih, ada pertama ilusi, yang kedua zolim. Kezoliman pemerintah dan DPR kepada perusahaan negaranya sendiri. Lalu kalau kayak gitu bubarin saja BUMN. Kita buat apa BUMN di bidang tambang tapi kemudian tidak diberikan fasilitas. Yang dibubarkan bukan DPR ya, BUMN ya. Iya, kalau memang negara ini mau kapitalistik, mau negara ini mau ugal-ugalan ya, mau hancur-hancuran ya sudah gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus kita perjuangkan, dan kebetulan ya ada forum bernama Mahkamah Konstitusi. Buktinya udah ada 4 sampai 5 permohonan ke MK. Jadi terkait dengan pengesahan undang-undang Minerba yang kontroversial nih. Betul. Sudah 6 pengajuan ya. 5 yang sidang bersama kami itu 59 nomor 60 61 62 63 karena Dr. Ahmad Reddy ini juga menjadi ketua kuasa hukum dalam JR Undang-Undang Minerba ini. Betul, saya sebagai tim kuasa. Yang memohon itu juga nggak sembarangan, misalnya Pak Alirman Sori, kemudian juga ada Pak Tamsil Lindrung. Mereka kan sebenarnya Pak Tamsil itu anggota DPD RI. Kemudian kan ada kepala daerah ya? Ada kepala daerah Pak Gubernur Bangka Belitung. Karena ada pasal di Undang-Undang Minerba itu yang menegasikan peran pemerintah daerah. Jadi perizinan ditarik ke pusat semua. Jadi ya pemerintah provinsi itu tidak punya kewenangan apa-apa lagi. Jadi kenapa ya DPR ke sana? Padahal kan ya jelas kalau kita tahu dia merupakan agregasi kepentingan rakyat. Betul. Ada aspirasi. Tapi kemudian kenapa ngebloknya kepada tadi kepentingan pemodal gitu, yang bahasa Dr. Ahmad Reddy oligarki tadi. Iya, saya kira memang itu sudah terlihat jauh, Bung. Misalnya ketika undang-undang ini tuh secara formil itu tidak memenuhi syarat. Oh, secara formil. Kan dalam undang-undang ini sebenarnya dia dikategorikan sebagai undang-undang carry over. Jadi carry over itu adalah sebuah undang-undang yang sudah dibahas di periode yang lalu, kemudian tinggal dilanjutkan pembahasan, tidak ngulang dari nol lagi. Jadi argonya itu tidak dari nol lagi, langsung dibahas, kemudian langsung diketok di paripurna. Nah, undang-undang ini mendapat fasilitas itu. Senyatanya enggak, karena memang DPR sebelumnya itu belum pernah membahas. Kan untuk jadi carry over itu apabila sudah DIM-nya itu dibahas di periode sebelumnya. Nah, periode 2014-2019 belum pernah bahas sama sekali. Sampai dengan 5 hari sebelum DPR RI itu bubar, itu belum ada satupun pembahasan. Tiba-tiba langsung dibahas secara cepat dalam masa pandemi, diketok di paripurna oleh sekelompok orang, panitia kerja, panja RUU Minerba gitu kan. Karena RUU Minerba ini dulu mau disahkan secara cepat, itu keburu didemo oleh anak-anak STM waktu itu. Bersama dengan RUU KUHP, kemudian RUU Pertanahan. RUU Minerba juga ditolak oleh anak-anak STM yang kemudian jalanan di blok itu kan. Gitu. Jadi ini luar biasa Dr. Ahmad Reddy membongkar tentang Undang-Undang Minerba. Tapi kita tunggu dulu. Nanti akan lanjutkan perbincangan menarik ini setelah yang satu ini.